Hidup dalam keadaan 90% muslim, ada Hindunya, ada Budanya, ada animismenya, ternyata berarti sebelum ada Indonesia ada apa? Nusantara. Nusantara ini merdeka kan? Ya kan? Awas, ingat cara berpikirnya. Merdeka sebelum datang ini. Ya kan? Merdeka sebelum datang ini. Artinya apa? Nah, jadi sebelum datang Portugis, keadaan kita itu merdeka, nenek moyang kita tinggal di Nusantara. Pertanyaan pertama, baik, pelan-pelan. Nusantara itu terbentuk dari komunitas apa? Jangan salah, 90% lebih itu muslim. Cek ya, awas, hati-hati, pelan-pelan. Kan kita mau bicara tentang peran umat Islam. 90% lebih, kita ambil 90% itu muslim. Buktinya gampang, silahkan cek. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke pulau paling ujung, ya, bahkan ke Maluku. Kenapa disebut Maluku? Dari kata muluk. Muluk itu dari kata malik. Malik itu kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, diambil dari bahasa Arab. Ada Bacan, Ternate, Tidore, Ambon dan sebagainya. Artinya Islam semua. Islam, ya. 90% lebih Islam. Selebihnya sedikit Hindu, ada Hindu. Pelan-pelan. Sedikit Buddha. Sedikit saja, ya. Kemudian animisme selebihnya. Animisme 90% lebih muslim. Ada apa lagi kira-kira? Nggak ada. Nggak ada, tapi bagus pertanyaannya. Kapan Kristen datang? Silahkan Anda cek. Di semua buku-buku sejarah tidak pernah disebutkan kapan Kristen datang. Tapi Anda akan temukan, kita objektif ya dengan pandangan ilmiah ya, kita tidak membahas agama tertentu dan sebagainya, kita sedang bahas sejarah. Anda akan lihat sejarah Islam datang ke Nusantara. Sejarah Hindu ada di Nusantara. Sejarah Buddha ada di Nusantara. Tapi tidak pernah ada buku sampai hari ini membahas kapan Kristen datang ke Nusantara. Sampai muncul saat ini. Ya. Nanti ada pertanyaan besar, nanti kita akan temukan di akhir. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kapan Kristen ada? Ya, kemudian, pelan-pelan, apakah hanya 3 atau 4 ini saja kepercayaan yang muncul? Benar. Jadi, saat hidup dalam keadaan 90% muslim, ada Hindunya, ada Budanya, ada animismenya, ternyata merdeka Nusantara, nggak ada masalah. Artinya apa? Artinya, mohon maaf, ketika umat Islam mendominasi dalam skup kerajaan, pemerintahan dan sebagainya, keamanan, kedamaian itu luar biasa, nggak ada masalah. Nggak ada ribut-ribut, ya. Dengan Hindu kompak, dengan Buddha kompak, nggak ada masalah, silahkan cek. Jangankan yang di Nusantara, yang di Goa saja, ya, di Goa Kekaisaran Sultan Mahmud, yaitu yang kompak dengan, maaf, arah ke India, ada Budanya, itu perdagangan biasa, nggak ada masalah. Ya, saling terbuka saja, saling menghormati antar kepercayaan dan bisa nyaman ya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang jadi persoalan ketika datang Portugis tahun 1511. Pertanyaan pertama, jangan berhenti sampai Portugis. Ini siapa Portugis ini? Dari mana mereka bisa datang? Siapa yang menyuruh mereka datang ke sini? Dapat dari mana informasinya? Nah, kita telusuri dulu sampai kita ketemu nanti aspek-aspek yang menjadikan banyak hal yang nanti berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan pertanah air kita sampai hari ini. Portugis datang tahun 1511 itu bukan tiba-tiba datang, Bapak Ibu sekalian. Itu ada asal-muasalnya. Ya. Dimulai dari tahun 1494 terjadi satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Ya, Tordesillas. Apa perjanjian Tordesillas itu? Perjanjian Tordesillas ini perjanjian yang diprakarsai oleh seorang paus besar bernama paus besar bernama Alexander ke-6. Ya. Setelah jatuhnya Granada, ya, dalam kekuasaan Muslim di Andalusia dengan bersatunya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Keduanya bersatu menaklukkan kerajaan Granada dan akhirnya singkatnya habis Islam di Spanyol. Muslimnya maksudnya, ya, habis Muslim di Spanyol. Jadi kalau ada waktu lagi lebih jauh, saya akan cerita bagaimana konversi agama berlaku pada saat itu, bagaimana orang-orang Islam telinganya dipotong, diinkuisisi, sampai darah itu naik sampai ke tinggi permukaan tertentu. Ya. Kita lihat tulisan saya dulu ke sini. Setelah selesai, ya, kemudian Paus Alexander ini mengumpulkan kekuatan-kekuatan pada saat itu, ya, tentara salib. Kemudian diberikan dekret, dibuat perjanjian. Dikumpulkanlah 2 kerajaan besar yang punya jasa pada saat itu menaklukkan Granada. Ya. Satu kerajaan Portugal,
terkenal dengan Portugis. Ya, Ronaldo belum lahir saat itu. Kemudian Spanyol, Barcelona belum ada. Ya. Macam-macam dia, tapi nanti ada kaitan loh ya, ada kaitannya. Jadi Portugis dengan Spanyol. Keduanya dari Katolik. Ya. Di perjanjian Tordesillas ini, ya, kemudian difatwakan oleh Alexander yang ke-6 supaya keduanya ini melakukan ekspansi ke wilayah muka bumi dengan membawa misi 3G. Awas, ini nyata ya. Maka dibagi bumi itu ke dalam dua bagian. Jadi oleh Paus Alexander ke-6, bumi dibagi kepada dua bagian. Ada bagian barat, diminta kepada Spanyol untuk melakukan ekspansi ke sini. Ya. Kemudian bagian timur dimintakan kepada Portugis untuk bisa mengekspansi. Misi mereka langsung diberikan oleh Paus Alexander VI disebut sebagai misi suci dengan misi 3G. Oh, di 3G dulu sudah ada. Ya. Oh, hati-hati ya. Apa misinya? 3G yang dimaksudkan, satu, gold. Ya. Awas, mencari emas, cari pemasukan, kan? Kalau ke kita nanti nyari rempah-rempah, ya. Ada emas hitam, ada emas hijau yang teh, gitu kan? Ada kopi dan sebagainya, semua digali. Ini poinnya. Kedua, glory. Hati-hati, dia berekspansi, menyebarkan, ya, menyebarkan ajaran, menyebarkan wilayah, ya, mencaplok dan sebagainya. Jadi misinya ini, hati-hati ya. Yang ketiga, gospel. Ini gospel, membawa misi Katolik. Ya. Ini pelan-pelan, misi Katolik ini dibawa, menyebar ke seluruh dunia dengan kesepakatan perjanjian Tordesillas oleh dua kerajaan ini. Jadi ketika Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1511, ini puncak 3G ini memang dibawa tiga-tiganya. Ya. Pelan-pelan. Jadi ketika mereka datang 1511, asalnya nyasar dulu, Pak. Nyasar dulu, ya. Dia nggak langsung ketemu sampai ke Selat Malaka, tidak. Karena mereka belum tahu bagaimana cara bernavigasi, menemukan tempat yang paling tepat ya untuk koordinatnya. Ya, sampai minta bantuan nanti kepada seorang navigator muslim namanya Ahmad bin Majid. Karena tidak tahu ekspedisi apa yang akan dilakukan, di-hire Ahmad bin Majid ini, diminta untuk menunjukkan daerah, sampai kemudian tibalah kemudian di Goa. Ya. Di Goa ini diketahui bahwa pusat rempah-rempah ternyata bukan dari Goa, bukan dari India. Ini cuma transit saja. Ya. Ternyata diketahui berasal dari Nusantara. Maka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, dia datang kemudian mengekspansi dengan ratusan kapal datang ke sini. Ingat misi yang dibawa 3G ini. Karena bukan hanya mencari gold, kalau cuma cari gold juga dulu di Goa dengan Selat Malaka itu sudah pusat perniagaan. Gak ada masalah. Ya. Tapi karena mereka membawa misi glory, misi ekspansi, ketika datang ke wilayah Goa, ini yang jadi persoalan. Ya. Semua ditodong senjata pada saat itu. Kemudian tawarannya hanya dua. Kalau Anda tidak tunduk kepada kami akan perangi seluruhnya. Dimonopolilah kemudian perniagaan pada saat itu. Terhenti jalur perdagangan ke India sampai muncul banyak peperangan pada saat itu. Ya, pelan-pelan. Dampaknya apa? Saya langsung ke Nusantara, datang mereka membawa dua ini. Karena niatnya tidak murni untuk berdagang, tapi juga ekspansi, maka sambutan yang diterima tidak menggembirakan. Sambutan yang diterima tidak menggembirakan. Padahal sebelumnya sudah ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, berniaga biasa-biasa saja. Ya, sampai ada perwakilan dari agama lain. Tapi ketika ini datang, kenapa sambutan tidak menyenangkan? Bahkan dianggap sebagai penjajah tadi. Ya. Karena pertama, mohon maaf, mereka datang dengan sikap ini. Ya, arogansi untuk menjajah. Yang kedua, ada misi yang dibawa ini. Ya. Yang langsung bertentangan dengan 90% umat Islam yang hadir di dalamnya. Ya. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya gambarkan. Ketika mereka datang pertama kali, itu langsung yang dilakukan diantaranya membangun pusat ibadah yang diberi nama dengan bahasa Portugis atau bahasa Latin dengan nama igreja. Ya, igreja. Nanti lisan orang lokal menyebut igreja, hilang i-nya menjadi gereja sampai sekarang. Jadi gereja itu asalnya bukan bahasa Indonesia, ya, tapi dari bahasa Latin.